Kan tidak ada apa link atau orang dalam yang bisa saya konfirmasi untuk masuk di tambang ini di Morowali. Saya bilang lumayan DP gaji. Dia bilang bagaimana ini, dia bilang boleh, dia bilang kalau asal mau masuk. Saya bilang sampai saya bilang. Terus dia bilang baru ngapain usaha di sini, siapa kasih jalan. Jadi saya bilang ada jalan kalau dia dia apa biasa kesana kemari. Dia bilang berarti bapak tidak serius selama ini bawa urus usaha. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan tentang ada cerita kemarin sore. Nah, dengan tadi malam ada dua orang teman saya. Kan saya hanya iseng-iseng cerita tentang kalau saya ingin kerja di tambang begitu. Saya bercanda saja bagaimana respon mereka toh. Nah, mereka ini kan tahunya saya itu sementara buka usaha ini dan itu toh. Nah, ada usaha sapi, ada usaha penginapan, ada usaha batako, ada usaha konter. Nah, itu sementara yang saya sementara bangun begitu. Nah, jadi mereka ini kan mereka bilang, jadi saya bilang kemarin kan saya bilang kan saya minta tolong sama itu, ada salah satu teman saya yang berpengaruh, tapi dia lebih tua dari saya. Jadi saya panggil ke, jadi saya tanya, kan tidak ada link atau orang dalam yang bisa saya konfirmasi untuk masuk di tambang ini di Morowali. Saya bilang lumayan DP gaji. Dia bilang bagaimana ini, dia bilang boleh, dia bilang kalau asal mau masuk. Saya bilang sampai dengan saya bilang. Terus dia bilang baru ngapain usaha di sini, siapa kasih jalan. Jadi saya bilang ada jalan kalau dia dia apa biasa kesana kemari. Dia bilang berarti bapak tidak serius selama ini bawa urus usaha. Nah, itu yang saya ingin jelaskan sama teman-teman. Kalau kalian buka usaha itu, usahakan yang kalian bangun itu bukan cuma cari untung, tapi bangun sistem, teman-teman. Kenapa saya paksa bangun sistem? Apakah teman-teman mau kerja terus hanya menjaga toko sampai kalau kalian hanya cari untung boleh, kalian jaga terus sampai itu toko sampai tua boleh. Tapi yang saya minta di sini saya jelaskan, kalau kalian bangun usaha dalam bentuk sistem, kayak misalnya kalian punya sapi, tapi kalian punya toko begitu. Nah, toko ini tempat dimana orang datang kalian layani begitu. Tapi kalau kalian hanya peternakan sapi saja toh, jadi memang benar kalian yang jaga, kalian yang konsultasi dengan. Tapi kalau yang saya buat itu, makanya saya bilang tidak, saya punya itu walaupun saya kesana kemari, tapi usaha saya jalan karena yang saya bangun ini sistem. Tidak bisa dibilang karena ngana harus ada di tempat. Saya bilang tidak ada, saya sudah ada orang-orang yang saya percayai begitu. Macam saya usaha sapi ada ke Alan. Karena kenapa saya fokusnya? Karena saya hanya simpan dana sama dia. Nah, sedangkan di saya ini sementara buat itu yang sistem yang dimana, jadi kalian sudah tahu polanya bank toh. Polanya bank itu dia kan hanya menyediakan, jadi ada tempat sarana atau wadah orang datang melayani begitu, orang dilayani di tempat situ. Nah, kalian sewa saja orang duduk di situ gaji. Jadi kalian kesana kamari aman dan siapkan komputer dan bangun tempat untuk datang begitu. Jadi kalian hanya kerjasama dengan kayak orang yang punya buah, jadi orang datang situ beli dengan cara pesan begitu. Jadi kalian hanya order begitu. Jadi kalian hanya beli barangnya, mereka jual begitu. Hanya itu yang kalian. Tapi kalau kalian memang tidak mau ya hanya jaga saja. Jadi itu yang saya jelaskan. Kalau
kalian ingin buat usaha itu bangun sistem. Nah, apa yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya biar kesana kemari ya, usaha saya jalan begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya alami ada beberapa teman saya yang punya warung, memang mereka berpenghasilan itu satu hari itu ada 600.000 kali 3 bulan, ya lumayan lah. 3 kali 6 sudah berapa? Tapi sampai tua-tua mereka yang di dapur, mereka yang kerja koki, mereka yang pokoknya semua mereka yang handle. Sedangkan pengusaha-pengusaha besar itu yang punya MNC Group, yang punya itu sistemnya mereka yang kerja begitu. Mereka sudah hitung gajinya pegawainya berapa, sudah hitung bahwa gitu. Nah, jadi kalian harus fokus ke situ supaya kalian biar duduk-duduk uang yang jalan begitu. Nah, makanya saya bilang itu bangun sistem. Caranya itu seperti itu. Jadi kalian macam misalnya kalian itu punya apa? Misalnya kalian itu punya kayak contoh misalnya kalian punya penjualan papan lah, atau kalian jual beli hasil bumi lah, toh. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalian bangun dulu khusus untuk pelayanan kayak toko begitu. Kemudian kalian siapkan gudang begitu untuk interaksi, untuk ada yang mau dibeli taruh di situ. Jadi toko ini atau tempat ini kayak kantor usahanya kalian itu, di situ tempat melayani begitu. Jadi doktrin konsumen kalian yang kalian belum jadi konsumen kalian, lama-lama sudah terdoktrin bahwa misalnya kayak di tempat Mbeang itu bahwa ada BT usaha, di mana usaha itu dorang ada tempat, punya suatu doktrin bahwa di tempat itu buka tentang pelayanan pembelian hasil bumi, kemudian pemesanan papan secara boleh dipilih begini silakan datang, boleh dicicil begini, dan situ dilayani dengan baik. Bayangkan kalian punya tempat, kalian tinggal pelayanan yang saja. Nah, kalian sewa saja orang, kalian gaji. Bayangkan kalau ada 10 orang yang datang. Jadi di tempat itu kalian sediakan juga pulsa, transfer uang. Dan saya sementara buka itu pulsa transfer uang, lumayan lah, satu kali transfer itu 15.000 kalau beda bank. Kalau yang sama bank 5.000 begitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya lumayan lah. Jadi kalau misalnya 15.000, 5.000 untuk gaji pegawai lah. Itu jadian dia Nah, kalau kalian tidak punya auto, kalian kerjasama yang misalnya yang punya auto juga. Jadi biar dia rusak mau bikin bagaimana, kan otonya dia begitu. Jadi sampai yang saya bangun begitu. Jadi saya tidak bangun kayak jadi kos, saya waktu tua sampai bajaga jadi bapak kos. Tidak, yang saya bangun itu hanya penyediaan saja. Kayak orang butuh penginapan ada, orang butuh jadi tempat pelayanan itu yang saya maksud. Jadi ada tempat yang orang cari bisa begitu. Kayak macam kalian bikin depot air minum, jadi kalian bikin pelayanan kantor. Jadi orang datang mau tempat, mau pesanan itu, orang datang ingin dilayani, ada begitu. Macam misalnya kan tidak mungkin kayak orang mau naik kapal loh, tidak mungkin dia beli tiket di kapal begitu. Tapi dengan adanya Pelni, tempat pembelian tiket, ada kantornya. Nah, di situ orang pasti suka akan datang karena ada tempat begitu. Nah, itu yang saya sementara bangun. Makanya ada beberapa orang yang kerja sama dengan saya. Ketika mereka jelaskan juga sistem usaha mereka, yang mereka jelaskan itu hanya untung, tapi tidak ada yang menjelaskan tentang bagaimana usaha ini akan jalan terus begitu. Bagaimana usaha ini akan dikenal terus. Bagaimana
Tapi mereka bahas itu tentang untung dan rugi begitu. Mereka hanya lihat gengsi suatu usaha itu. Mereka tidak punya target untuk saya bangun sistem ini. Kenapa saya bangun? Macam kayak Gojek. Gojek itu kan yang dia bangun sistem. Kan yang kerja yang punya keahlian ngojek. Tapi yang punya sistem itu santai-santai saja jadi menteri. Nah, seperti itu maksudnya saya. Yang kerja di bank pun begitu. Nah, apalagi yang kalian punya usaha. Nah, kalau kalian punya usaha macam begitu, kalian sediakan saja tempat begitu, sediakan tempat. Kemudian bikinlah sistem itu. Sediakan komputer, tempat pelayanan, tulis di situ di depan kantor kalian apa semua, melayani begitu, melayani pemesanan kayu, melayani penginapan, ada promo misalnya begitu, melayani juga kos-kosan, melayani juga pembelian bunga misalnya, melayani juga kredit sofa mulai dari harga 50.000 kalian sudah bisa kredit, boleh berapa kali bayar tidak terserah kalian begitu, lunas baru angkat. Tapi kalau kalian secara lisan begini, orang tidak akan percaya karena apa? Kalian tidak punya mereka masih takut mau memesan, kun dia bawa lari itu uang. Tapi kalau kalian punya tempat, kayak kalian mau pergi ke fotokopi, kalian ada tempatnya, ada sudah masyarakat itu sudah bisa, atau konsumen itu sudah bisa tahu, di sini memang buka terus tentang pelayanan ini. 1-2 bulan mungkin belum tapi kalau sudah mulai lancar pasti akan jalan begitu. Nah, itu yang saya jelaskan kepada orang. Cuman yang rata-rata saya temui itu orang yang di atasnya saya. Nah, sistem ini yang saya pelajari tentang Bob Shop, yang yang punya juga Gria Paniki Indah di Manado itu terbesar, itu Perum, itu juga seperti itu sistemnya. Nah, itu saya pelajari, bukan usaha-usaha yang kalian mau cari untung doang begitu, tapi yang saya sharing sama teman-teman supaya bagaimana teman-teman itu bangun seenaknya bisa, tapi uang bisa mengalir begitu. Kalian bisa kesana kemari tapi uang usaha kalian jalan. Kalian bisa refreshing dengan keluarga, kalian bisa senang-senang dengan karyawan kalian karena kalian tidak punya tekanan begitu. Karena yang kalian jual itu kan bukan target, tapi yang kalian jual itu bagaimana menyediakan saja. Jadi yang kalian kerjasama dengan orang-orang begitu. Nah, kalau kalian suka seperti itu. Jadi itu saya jelaskan tentang sistemnya saya, kenapa saya walaupun jalan-jalan usaha saya tetap jalan. Jadi silakan teman-teman coba dan bangun seperti itu. Kalian harus sabar. Perlu ketekunan juga, perlu kerjasama. Ya, ibarat kalian harus punya kerjasama dengan keluarga yang bisa membantu kalian begitu. Jangan cuman hanya bolehlah begitu asal ada partner kalian yang bisa memberikan semangat maju. Tapi kalau macam saya walaupun banyak rintangan di depannya, saya sudah jelaskan kemarin itu yang saya alami, yang saya sakit parah semua. Saya melakukan usaha ini, tulakan dari keluarga, mama, semua. Saya bisa tetap maju karena saya akan buktikan bahwa sistem yang saya bangun ini suatu saat akan mengubah hidup saya begitu. Akan mengubah hidup saya. Makanya saya banyak orang kan nanti sukses baru sharing begitu, nanti sudah punya penghasilan baru sharing. Nah, kalau saya punya sementara saya membangun, saya pelajari itu sistem, saya jelaskan sama teman-teman supaya orang sama-sama sukses bersama. Jangan nanti saya sudah sukses baru teman-teman baru pelajari sistemnya saya, supaya orang sukses bersama. Nanti saya sudah sukses misalnya umur 40, atau saya sukses umur 26, 27 saya sudah sukses, aminkan. Teman-teman baru mulai begitu. Jadi saya hanya jelasin tentang caranya, tergantung teman-teman mau lakukan atau tidak, itu tergantung sama teman-teman. Jangan pernah menyesali yang sudah terjadi, kayak saya sudah mencoba sama. Tapi coba gali apa kemampuannya kalian dan peluang di daerah kalian begitu. Macam misalnya di daerah saya itu dibutuhkan kayak argelon,
kalian mampu menyediakan begitu, mampu buat usaha itu. Oh, usaha saya itu penghasil kelapa begitu. Nah, kalian cari pembelinya begitu. Kalian kerjasama kayak di Jakarta, kalian membeli kerjasama begitu. Nah, usaha-usaha seperti itu yang kalian bisa tekuni tanpa modal begitu. Yang penting kalian mau dulu lah, mau terima ketika gagal, kalian tidak down begitu. Nah, jadi itu semangat saya buat teman-teman dan diri saya juga yang sementara berproses. Saya sudah bangun usaha ini mulai dari tahun kemarin begituan, mulai nanti kalau sudah peresmian saya akan bikin videonya supaya teman-teman, supaya jangan cuma hanya saya bicara tidak ada bukti. Jadi saya jelaskan teman-teman. Oke. Nah, ini kemarin saya ada kerja sama dengan teman saya yang arsitek. Jadi saya tidak kerja jadi saya di komunikasi dengan dia, saya hanya menyediakan bahwa saya sementara buka penyediaan desain rumah, tak dijelaskan. Nah, tiba-tiba sahabat teman yang kawin dengan bule pesan. Nah, dia pesan rumah sama teman dia, saya selalu kasih nomornya yang membuat itu, bilang ini ada orderan, sudah teman saya itu kasih bonus saya 10%. Tidak kerja saya dapat hasil. Bayangkan kalau ada 10 pelanggan yang kalian terima, kalian bisa punya penghasilan tanpa kalian punya modal. Nah, seperti itu yang saya jelaskan. Saya bisa juga ingin brand, saya juga ingin memiliki brand itu, maka saya bangunlah tempat untuk pelayanan. Jadi enak, kalian mau duduk santai, kalian sudah ada tempat untuk dilayaninya konsumen kalian. Nah, seperti itu dulu jelasan saya. Nanti kalau teman-teman yang ingin tanyakan silahkan tanya supaya saya bisa share lewat video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Dukung channel saya dengan subscribe, komen, dan share, like. Oke, terima kasih.